siap untuk melaksanakan pembelajaran. Oke, semuanya ya. Sehat semua? Sehat. Masih semangat? Masih. Oke, sebelumnya Ibu ingin bertanya sesuatu kepada kalian. Ketika Ibu ingin mengangkat kursi ke atas meja, misalnya kursi ini ke atas meja, kira-kira apa yang Ibu butuhkan? Tenaga, betul sekali. Nah, kira-kira kursi yang dari bawah terus pindah ke atas meja ini, apakah bisa disebut dengan usaha? Bisa. Oke, kalian sudah belajar tentang materi usaha ya di pertemuan sebelumnya. Nah, masih ingat apa syarat utama suatu kegiatan disebut dengan usaha? Adanya perpindahan dan gaya. Nah, kursi tadi ada gayanya? Ada perpindahannya? Ada. Bisa disebut dengan usaha. Tetapi untuk melakukan usaha kita membutuhkan yang namanya tenaga atau bisa disebut dengan energi. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang konsep energi. Nah, bentuk-bentuk energi, ada energi potensial dan juga kinetik, serta mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya energi potensial dan energi kinetik. Kalian lihat apa yang Ibu bawa? Botol. Ya. Ini botol ada isinya? Ada sedikit air. Kira-kira ada masanya? Ada. Berapa? Tidak tahu karena tidak diukur di alat tebak. Botol ini, kalian lihat demonstrasi dari Ibu ya, perhatikan. Ibu mau melambungkan botol ini dengan 2 kali percobaan. Yang pertama, boleh dilihat. Kira-kira tenaganya kecil atau besar? Kecil. Oke, perhatikan ke percobaan yang kedua. Kira-kira tenaganya kecil atau besar? Besar. Nah, apa yang kalian dapatkan dari 2 percobaan ini? Oke, pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah mempelajari namanya usaha itu dipengaruhi oleh gaya dan juga perpindahan. Kalau jaraknya perpindahannya jauh, maka usahanya besar. Kalau gayanya besar, maka usahanya juga besar. Dari percobaan yang pertama, gaya yang Ibu berikan untuk melambungkan botol ini kecil atau besar? Kecil. Percobaan yang kedua, kecil atau besar? Besar. Nah, semakin besar tenaga yang dikeluarkan, semakin besar usahanya, maka energinya, kemampuan untuk melambung ke atas juga semakin besar. Kira-kira botol tadi kan ini dipegang Ibu ya, kemudian Ibu lambungkan sampai ke sini ya. Nah, apa yang membuat botol ini bisa terus berjalan sampai ke sini, padahal Ibu nggak mendorongnya sampai ke sini? Karena botol ini mengandung energi. Jadi usaha yang Ibu salurkan itu berubah bentuk menjadi energi. Kemudian ketika botol ini berada di atas, kenapa dia bisa turun ke bawah? Gravitasi, betul sekali. Nah, itu adalah suatu kemampuan setiap benda untuk kembali ke titik terendah. Nah, kemampuan tersebut juga disebut dengan yang namanya energi. Nah, energi ini ada 2, energi kinetik dengan potensial. Ingat-ingat, kinetik dengan potensial. Kalau Ibu lambungkan seperti ini, dia setinggi ini. Nah, suatu benda yang dilambungkan yang berkaitan dengan ketinggian bendanya, maka itu dinamakan dengan energi potensial. Benda apapun yang berada pada ketinggian tertentu, misalnya di atas meja, maka dia mempunyai energi potensial. Kalau sepatu Ibu pakai punya energi potensial? Tidak, karena apa? Tidak memiliki ketinggian. Kemudian ketika kalian naik motor pengen cepet-cepet sampai ke sekolah, nah itu apa yang kalian lakukan? Ngebut, ditarik gasnya
kecepatan suatu benda. Jadi energi kinetik ini dipengaruhi oleh kecepatan suatu benda. Kalau kalian semakin menarik gas, kira-kira semakin cepat gak jalan motornya? Ini gua akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Di satu kelas berapa siswa? 32. Pada hari ini kita akan menggunakan model discovery learning. Jadi gua harap kalian dapat berdiskusi secara aktif karena diskusi ini itu masukkan nilai. Ini sudah selesai semua ya. Kecuali kelompoknya Davi. Silakan sudah selesaikan sembari mendengarkan penjelasan ya. Kita hari ini bahas tentang apa? Energi kinetik potensial. Bisa juga LKPD-nya yang pertama. Nah, itu adalah apa? Ada percobaan energi potensial. Apa sih bedanya energi kinetik dengan potensial? Kalau potensial itu ada ketinggiannya. Terus kalau kinetik ya tidak ada, tapi harus ada apanya? Kecepatan. Kecepatan. Sekali. Nah, kita koreksi kembali ya. Benar. Tapi tidak boleh ada yang diganti lembar kerjanya. Yang A, masanya 1 kg. Terus ketinggiannya 2 meter. Masanya berapa? 1 kilogram. Gravitasi 10. H atau ketinggian 2 meter. Karena ini semuanya dikali, tinggal dikali saja. 20. Hasilnya berarti berapa? Juli. Oke, kita lihat di bagian yang C. Yang C itu masanya sama-sama berapa? 1 kilo. 1. Kemudian gravitasi 10. Kemudian ketinggiannya berapa? Ketinggiannya 4 meter. Berapa hasilnya? 40. Dengan massa yang sama antara percobaan A dan C, kira-kira beda nggak hasil energi potensialnya? Beda. Yang A kenapa? Yang A lebih kecil. Yang B, yang C lebih besar. Karena apa? Karena itu ketinggiannya beda. Ketinggiannya kira-kira massa berpengaruh nggak kelompok yang ini? Berpengaruh. Maka jadi contoh kegiatan yang B dengan yang D itu massanya besar. Maka dapat disimpulkan bahwasanya semakin besar massanya, semakin tinggi posisi benda, maka energi potensialnya Makin besar. Masih apa? Masih KL. Coba bacakan hasil diskusi kelompok kalian yang 3 pertanyaan itu bagian energi potensial. Oke, kelompok Mas Rehan sama nggak? Hasil jawabannya dengan kelompoknya Mas Rai? Sama. Benar dikta. Semakin besar massa sama ketinggiannya, semakin besar juga energi potensial. Oke, berarti kuncinya semakin besar massa, semakin tinggi posisi benda, maka energinya semakin besar. Kalau massanya kecil, ketinggiannya rendah, kira-kira energi potensialnya besar atau kecil? Kecil.
Ada bedanya nggak? Ada. Bedanya di mana? Kecepatan. Kecepatannya berbeda. Ya. Kemudian kita lihat yang C sama D. Masanya lebih besar mana? Yang C sama yang A masanya lebih besar yang mana? C. C masanya berapa? 3. C masanya 3. Kemudian kecepatannya berapa? 5. Berapa hasilnya? Ini yang besar yang apa? Massa atau kecepatan? Massa. Sedangkan yang A itu yang besar adalah kecepatan. Kira-kira dari 3 kegiatan ini kalian bisa mendapatkan informasi apa? Energi kinetik itu hanya besar. Dari massa dan kecepatan, mana yang paling berpengaruh dalam energi kinetik? Kecepatan. Karena apa? Iya, karena kuadrat. Nah, ini karena dia kuadrat. Paham dari kegiatan A sampai D? Oke, kita dengar hasil diskusi dari kelompoknya Mbak Siti. Nah, Oke, Mbak, silakan dibaca. Saya mau memberi pertanyaan kepada Mas Rafael. Perhatikan, Ibu membawa apa, Mas Rafael? Bawa apa? Dua. Kemudian tangan kanan Ibu bawa apa? HP. Ini ketinggiannya sama. sama. Tapi beratnya spidol sama HP sama enggak? Ya. Energi potensialnya sama. Rafael? Beda. Besar yang mana? Karena masanya lebih berapa ya? Coba dibacakan, Mas Rehan. Soal nomor pertama, ayo berlatih. Seorang anak bermassa 40 kg meluncur dari perosotan setinggi 5 meter, gaya 10 meter per jam. A. Hitung energi potensial anak saat berada di puncak perosotan. Mas apa? Jadi meluncur dari perosotan. Ya, karena dia bergerak. Kalau dia bergerak itu maka mengandung energi kinetik. Dari pemakai yang diberikan dalam pembelajaran ibu mengangkat kursi itu kan usaha. Ya. Mengangkat kursi kan abot. Ya. Artinya tenaganya banyak. Yes. Nah, kira-kira usaha yang diberikan ke kursi ini kemana larinya? Bilang gitu aja atau tersimpan? Dan Tersimpan di dalam kursi yang berada di atas meja. Jadi usahanya itu berubah menjadi energi. Nah, berarti semakin besar usahanya, energinya semakin besar. Oke, paham ya? Kemudian, Ibu pengen kalian mencatatkan 3 informasi yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini dan 1 hal yang ingin kalian tanyakan. Silakan Bilis kirim ke Mbak siapa? Berna. Ya. Nanti kirim ke saya ya. Oke. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian paham